wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lisa Suralaga yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Dinatri Karisma dari kelompok 3 sebagai moderator. Baiklah, sebelum teman saya menyampaikan presentasi dari hasil diskusi, saya mempunyai kutipan. Semua pasti setuju bahwa tidak mudah bagi seorang ibu dalam menjalani masa kehamilan. Hari demi hari dilalui dengan penuh perjuangan. Tapi, justru hari-hari tersebut yang akan membawanya semakin dekat dengan buah hati tercinta. Salah satu yang sering sekali dialami oleh ibu hamil yaitu kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi pada kehamilan akan mempengaruhi kehamilannya dan juga suplai oksigen pada janinnya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anemia pada kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ali. Saya sebagai penyaji satu yang mana saya ingin membahas tentang anemia pada kehamilan. Apa sih anemia pada kehamilan? Anemia pada kehamilan yaitu kondisi di mana kadar hemoglobin ibu hamil kurang dari 11 gram persen pada trimester 1 dan juga trimester 3, atau kondisi di mana kadar hemoglobin ibu kurang dari 10,5 gram persen pada trimester kedua. Klasifikasinya yaitu lebih dari 11 gram persen pada ibu hamil dengan kadar hemoglobin yang normal, yaitu yang kedua kurang dari 9 sampai 10,9% pada kehamilan ibu hamil anemia ringan. Pada anemia sedang yaitu 7 sampai 10,9 gram persen. Pada anemia berat yaitu kurang dari 7 gram persen. Apa sih penyebab anemia pada ibu hamil? Yang pertama yaitu adanya kurang gizi. Yang kedua, kurangnya tablet Fe yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Yang ketiga, kurangnya zat besi pada ibu hamil. Yang keempat, riwayat terjadinya persalinan yang pada zaman dulu mengalami perdarahan. Yang keenam, adanya parasit pada ibu hamil yang menyebabkan terjadinya anemia. Penyebab terjadinya anemia dan resikonya, yang pertama adalah terjadinya abortus, yang kedua terjadinya infeksi, yang ketiga persalinan yang lama karena otot rahim yang kelelahan. Lalu yang terakhir adalah terjadinya shock hingga terjadi kematian pada ibu hamil. Nama saya Astrid Sanintias. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah dilakukan oleh Ibu Vivi. Nah, pada slide ke-11 kita bisa lihat di sini pengaruh anemia pada masa antenatal. Yang pertama adalah kematian mudiga, kemudian kematian perinatal, prematuritas, berat badan bayi lahir rendah, gangguan pertumbuhan janin, kelainan bawaan, cadangan zat besi pada bayi kurang, kemudian plasenta previa, eklamsia, dan ketuban pecah dini. Lalu pengaruh anemia pada masa intranatal dapat terjadi kekurangan tenaga untuk mengejan, kemudian perdarahan intranatal dan shock. Lalu apa saja sih komplikasi kekurangan zat besi pada masa neonatus? Pada neonatus bisa terjadi prematur, Apgar skor yang rendah, dan gawat janin. Kemudian bahaya apa sih yang bisa terjadi pada ibu hamil dengan anemia di trimester 2 dan 3? Yang pertama itu bisa terjadi partus prematur, kemudian perdarahan antepartum, gangguan pertumbuhan janin dalam rahim, asfiksia intrapartum, gestosis dan mudah terkena infeksi, kemudian dekompensasi kordis pada ibu. Kemudian bahaya apa yang bisa terjadi pada ibu anemia pada saat persalinan? Yang pertama, gangguan HIS primer dan sekunder, janin lahir dengan anemia, persalinan dengan tindakan-tindakan tinggi karena ibu cepat lelah,
Kemudian gangguan perjalanan persalinan yang selanjutnya, kala 1 dapat berlangsung lama, kala 2 berlangsung juga lama, kemudian dapat melelahkan ibu dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan. Kemudian kala 3 juga bisa terjadi retensio placenta. Kala 4 juga bisa terjadi perdarahan postpartum. Kemudian pada saat nifas, bahaya apa yang bisa terjadi pada saat nifas? Yang pertama, bisa terjadi subinvolusio uteri yang menimbulkan perdarahan postpartum. Kemudian infeksi, lalu pengeluaran ASI berkurang, dekompensasi kordis mendadak setelah persalinan, dan mudah terjadi infeksi mami. Kemudian gejala apa? Gejala seperti apa yang nampak pada ibu hamil dengan anemia? Kelihatannya ibu hamil itu akan kelihatan seperti lemah, pucat, mudah pingsan, sering berdebar, jantung cepat lelah, lemas ya, letih, mata juga berkunang-kunang, mengantuk, kemudian kelopak mata dan kukunya pucat. Nah, pencegahan apa yang bisa dilakukan supaya ibu hamil tidak terkena anemia? Yang pertama itu kita bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi yang tinggi. Kemudian kandungan zat besi itu bisa diperoleh juga dari makanan seperti hati, daging, telur, buah, sayur, sayur-sayurnya yang hijau-hijau yang banyak mengandung klorofil. Kemudian masakannya itu jangan dimasak terlalu lama supaya kandungan zat besinya tidak rusak. Kemudian kita harus menjaga kebersihan lingkungan, terus kontrol penyakit infeksi. Kemudian asupan zat besi itu juga bisa dikonsumsi, dapat dijaga agar terserap tubuh sebanyak mungkin dengan dikombinasikan dengan vitamin C. Kemudian harus mengatur jarak kehamilan. Makin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan melahirkan, maka makin banyak kehilangan zat besi dan menjadi anemis gitu. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesimpulan pada materi yang telah diberikan oleh Ibu Afifah Ali dan Ibu Astri Reknaning Tias. Ibu yang sedang dalam masa kehamilan akan rentan mengalami anemia. Hal ini disebabkan karena darah ibu dipakai untuk metabolisme ibu dan untuk tumbuh kembang si janin. Kurangnya asupan zat-zat penting untuk pembentukan darah juga bisa menyebabkan ibu terkena anemia. Penyakit anemia herediter yang pernah diderita ibu sebelumnya juga itu akan memperparah kejadian anemia pada ibu hamil. Hal ini akan berakibat buruk bagi proses kehamilan si ibu dan tumbuh kembang si janin. Oleh karena itu, penanganan yang tepat pada ibu hamil yang mengalami anemia sesuai dengan jenis dan tingkat keparahan akan sangat penting untuk kesehatan ibu dan bayi itu sendiri agar ibu dan bayi sehat. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, pembacaan materi dari kelompok kami telah selesai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.